Sama halnya seperti kalian sekarang. Kalian ingin menemukan saudaramu, Probo, dengan cara yang biasa. Dengan logika yang kalian pahami. Tetapi, saudaramu telah melangkah ke tingkat yang berbeda. Jika kalian ingin menemukannya, kalian harus melepaskan cara berpikir kalian yang lama dan mulai melihat dengan mata hati. Berapa? 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 Mas, jangan bercanda, Mas. Ingin di Mas. Berapa? Mas, berapa? Woi. Mas, segures, Mas. Mas, Jangan bercanda, Mas. Tapi ini tidak wajar, Mas Arya. tadi Mbok. Tadi itu ada di belakang. Bareng-bareng kok masa tiba-tiba hilang. Tapi ini Mas Roko nggak mungkin kayak gini. Nggak mungkin bercanda-bercanda begini. Mas. Allahu Akbar. Mas Prabowo. Tapi kalau Mas Probo pergi ada urusan, tidak mungkin seperti ini ya Mas Aryan. Karena Mas Probo ini bukan tipe orang yang akan pergi tanpa pamit. Iya, dia tidak pernah langsung kayak gini loh. Ya udah Mas Aryan, penting kita harus mencarinya Mas. Allahu Akbar. Apa mungkin dia diculik Simul? Aduh, Tapi tidak ada tanda-tanda perlawanan Mas Aryan. Kalau dia bertarung, pasti ada jejak lah perkelahian di sekitaran sini. Penghilangnya ya di sini-sini aja. Dan ini tanahnya tuh nggak ada bekas pertarungan-pertarungan. iya. Atau apa bisa jadi ini bukan penculikan biasa kayak apa mungkin ada kekuatan gaib yang menariknya tuh ya Mas? Aduh, Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. tapi bagaimana caranya gitu loh Mbak, yang kita Tapi gini Mas Arya, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus mencari petunjuk. Atau mungkin makhluk atau orang yang bisa membantu kita memahami apa yang terjadi. Astagfirullahaladzim. dengar Masya apa? Allah. Suara apa tadi itu? Weh, ada suara loh. Suara siapa itu? Keluarlah. Kenapa kau berkata seperti itu? Apa maksudnya? Hei, siapa dirimu? Allahu Akbar. Kau sedang mencari saudaramu. Gak ada Iya, tanda-tanda. kami memang mencari teman kami. Di mana? Astagfirullah. Suara siapa itu tadi Mas Arya? Jika kalian ingin tahu di mana saudara kalian berada, kalian harus menjawab satu dengan kita Reko. Masya Allah.
Suaranya tadi muncul dari sekitaran sini. Iya, loh. Tapi di mana kau bersembunyi makhluk? Astagfirullahaladzim. Saya Hei, wujudkan dirimu wahai makhluk. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Kamu mungkin suaranya dia tadi masalah. Siapa sebenarnya dirimu? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Apa ini tadi ya, Pak? Iya kayaknya Mas Arya. Apakah jenengan tadi yang mengatakan seperti itu? Hah? Kita bertanya baik-baik wahai makhluk. Kenapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mas Arya. Mohon maaf makhluk. Silakan duduk. Baiklah, saya akan duduk. Terima kasih. Apakah kalian terkejut dengan apa yang saya lakukan? Tentu saja kami terkejut karena jenengan tiba-tiba muncul, dan sebelum muncul jenengan bersuara seperti itu. Sebenarnya siapa jenengan? Saya akan berbicara kepadamu. Jika kalian ingin tahu di mana saudaramu berada, kalian harus menjawab satu teka-teki dariku. Astagfirullahaladzim. Kami ini tidak sedang bermain-main makhluk. Teka-teki. Astagfirullah. Teka-teki apa yang jenengan maksud? Jika kalian gagal dalam menjawab, maka kalian akan mengikuti jejaknya, menghilang dari dunia ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa tidak ada pilihan lain selain tantangan ini makhluk? Astagfirullah. Mohon maaf makhluk, sebentar. Baiklah. Katakan, apa teka-tekinya makhluk? Baiklah. Dengarkan baik-baik manusia. Aku adalah sesuatu yang selalu bergerak, tetapi tidak pernah berjalan. Aku memiliki suara, tetapi tidak memiliki mulut. Aku bisa menghancurkan gunung, tetapi tidak bisa menyentuh daun. Apakah aku? Astagfirullahaladzim. Akbar. Astagfirullah. Jawablah.
Sebentar makhluk, pertanyaan jenengan benar-benar membuat saya bingung. Yang jenengan maksud ini kami tidak begitu mengetahui, namun sebentar makhluk, saya akan memikirnya sebentar. Baiklah, akan saya tunggu jawaban dari. Aduh, Akbar, teka-teki. Aku apa tadi ya? Aku adalah sesuatu yang bergerak tetapi tidak pernah berjalan. Lalu aku memiliki suara tetapi tidak memiliki mulut. Dan aku bisa menghancurkan gunung tetapi tidak bisa menyentuh daun. Apakah aku? Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Allahu Akbar. Apa ya teman-teman ya? Astagfirullahaladzim. Waktu kalian tidak banyak. Jika gagal menjawab, kalian akan mengikuti jejak saudara kalian, menghilang selamanya. Astagfirullahaladzim. Sebentar makhluk, beri kami waktu sebentar makhluk untuk berpikir, karena kami jarang sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebentar makhluk. Baiklah. Astagfirullah, apa lagi? Astagfirullah, apa sih ya? Katakanlah, sebelum waktumu habis manusia. Sebentar makhluk, sebentar. Cepatlah. Allahu Akbar. Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Sesuatu yang bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa sih Allah? Baik. Mohon maaf jika jawabanku ini salah. Mohon maaf. Katakan. Jawabannya adalah angin. Bagus. Jawabanmu benar. Alhamdulillah, manusia. alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di mana Mas Probo? Tadi kau mengatakan dan kau berjanji akan memberitahunya setelah saya menjawab teka-teki itu. Kalian memang cerdas, tapi menemukan saudara kalian tidak semudah itu. Dia telah masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Apa maksudmu? Saudaramu kini berada di tempat di mana hanya mereka yang terpilih yang bisa masuk. Kalian tidak bisa mencarinya dengan cara yang biasa. Jika ingin menemukannya, kalian harus memahami rahasia yang tersembunyi di balik perjalanan ini. Baiklah. Lalu apa yang harus kami lakukan? Sabarlah manusia. Semua hal besar membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jika kalian ingin menemukan saudara kalian, kalian harus mencari seseorang yang mengetahui rahasia pintu tanpa wujud.
pintu tanpa wujud. Apa itu? Itulah ujian kalian. Temukan jawaban itu, maka kalian akan menemukan saudaramu. Astagfirullah. Tunggu sebentar makhluk. Kenapa? Sebentar makhluk. Jangan tadi saya harus menemukan pintu tanpa wujud. Ya. Bagaimana? Apakah kau sanggup melewatinya? Kami tidak tahu sanggup atau tidak. Aduh, Sarya. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Kenapa malah makhluk itu pergi? Mas Arya, tadi saya mendapatkan teka-teki. Pokoknya panjang lebar lah. Teka-teki mana? Iya, tapi yang terakhir itu tadi beliau mengatakan kita harus menemukan pintu tanpa wujud. Namun belum selesai kita berkomunikasi, seperti tidak sabar menunggu jawaban atau tidak sabar menunggu saya bicara, dia langsung keluar, Mas Arya. Astagfirullahaladzim. Saya malah baru dengar ini. Pintu tanpa wujud. Tapi yang jelas Mas Probo masih hidup dan Mas Probo berada di dimensi lain, Mas Arya. Berarti masuk itu alam lain. Iya, dimensi lain. Ya sudahlah Mas Arya, kita lanjutkan perjalanan saja ya. Kita harus segera mencari dan menemukan Mas Probo. Ini Mas Arya kameranya. Oke teman-teman, mungkin ini kita lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktu. Mungkin kamera kami matikan terlebih dahulu ya, Lur. Mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa yang jenengan katakan? Kenapa jenengan tidak menjawab salam dari kami? Jalan Mas Arya, mending dimasukkan saja ke dengan suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf makhluk, mungkin saya tidak sopan berbuat seperti ini kepada jenengan. Berhentilah di sini manusia. Kalian tidak akan bisa melewati gerbang ini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kami di sini sama sekali tidak mencari masalah. Kami hanya ingin mencari dan sekaligus menemukan teman kami. Kami menginginkan jiwa kalian. Atau kami akan menguji pengetahuan kalian.
Maksudnya bagaimana? Halo, Akbar. Maksudnya bagaimana ini? Ujian apa yang kau maksud? Kami akan mengajukan 3 pertanyaan. Jika kalian bisa menjawab semuanya dengan benar, kami akan membiarkan kalian lewat. Tetapi jika salah satu dari kalian gagal dalam menjawab pertanyaanku, jiwa kalian akan menjadi milik kami. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Sebentar, makhluk. Karena jenengan mengatakan seperti itu, jujur kami ragu untuk menerima tantangan ini. Namun demi keselamatan teman kami, saudara kami Mas Probo, baik, kami akan terima tantangan ini. Bagus. Ini pertanyaan yang pertama untuk diri. Apa yang lebih tajam dari pedang? Lebih kuat dari baja, tetapi tak bisa dilihat oleh mata. Sebentar, makhluk. Kau menanyakan apa yang lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari baja, Ya, tetapi tak bisa dilihat oleh mata. nah, Mohon maaf, makhluk. Saya minta waktu sebentar untuk berpikir. Dan bagaimana jika sambil jenengan menunggu saya berpikir, karena pertanyaan ini menurut saya pertanyaan yang sangat berat. Jadi alangkah baiknya silahkan jenengan duduk terlebih dahulu. baiklah. Monggo. Jawablah pertanyaan. Sebentar, makhluk. Pertanyaan jenengan bukan pertanyaan biasa. Saya seperti pernah mendengar perkataan-perkataan seperti ini, namun saya lupa kapan itu. Jadi sebentar dulu, makhluk. Saya ingin berpikir sebentar. Baiklah. Apa yang lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari baja, tapi tidak dilihat dengan mata? Bisa dilihat sebentar, makhluk. Astagfirullahaladzim. Aduh. Bagaimana? Apakah kau sudah menemukan jawabannya? Belum, makhluk. Sebentar, makhluk. Lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari baja, tapi tidak dilihat. Lebih tajam. Omongan orang kadang-kadang kan seperti itu ya. Sebentar, makhluk. Bolehkah saya berbincang dengan jenengan ini? Biasanya kan makhluk ataupun manusia kalau bicara menyakiti hati, nah itu kan sama saja dengan lebih tajam dari pedang, karena ucapan orang kadang-kadang lebih tajam, lebih keji, dan ucapan itu kan tidak bisa dilihat. Oh, saya tahu, makhluk. Saya tahu. saya tahu. Mohon maaf, makhluk. Lidah manusia, makhluk. Bagus. Jawabanmu benar. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah yang semakin berkurang ketika dibagikan? Sebentar. Biasanya jika sesuatu dibagikan
itu semakin banyak, tetapi ini justru semakin berkurang begitu makhluk. Ya, Jawabannya apa ini? Semakin berkurang ketika dibagikan. Mohon maaf makhluk, mohon maaf sekali ini. Mohon maaf nih kalau salah ya, tolong beri kesempatan saya lagi untuk menjawab ya makhluk. jawablah. Baik makhluk, jawabannya adalah rahasia. Baik. Pertanyaan yang terakhir. Jika kalian benar-benar ingin menemukan kebenaran, maka jawablah ini. Apakah yang paling berharga tetapi sering disia-siakan oleh manusia? Nah, kalau ini saya tahu makhluk. Saya tahu. Tapi sebentar, tadi jawaban rahasia itu benar. Ya, Alhamdulillah. Berarti benar. Sebentar makhluk. Apa pertanyaannya tadi ya, saya lupa. Tenang. Yang paling berharga tapi sering disia-siakan oleh manusia itu adalah, nah ini gantian, ini saya yang bisa. Pertanyaannya 3 tadi ya makhluk ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir loh. Jawabannya adalah waktu. Benar atau tidak makhluk? baik. Alhamdulillah. Kau benar. Alhamdulillah. Kalian memang layak untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah. Baiklah. Kau sudah menjawab 3 pertanyaanku dengan benar. Berarti kami bisa melanjutkan perjalanan ini. Silakan. Alhamdulillah. Mungkin saya akan pergi. Iya, monggo. Mas Arya, tadi dikasih pertanyaan-pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama itu tadi lebih tajam dari pedang, lebih kuat dari baja, dan tidak bisa dilihat. Apa Mas Arya? Nggak tahu. Lidah manusia Mas Arya. Ya maksud saya mau itu. Terus pertanyaan kedua tadi, yang semakin berkurang ketika dibagikan. Alhamdulillah saya ingat jawabannya rahasia. Terus yang terakhir, beliau menanyakan apakah yang paling berharga tetapi sering disia-siakan oleh manusia. Dan itu kalau itu kayaknya udah umum, hampir kita semua tahu lah. Kita kan sering menyia-nyiakan waktu. Nah, itu jawabannya waktu. Nah, tapi kita boleh melanjutkan perjalanan karena sudah menjawab 3 pertanyaan tadi Mas Arya. Jadi kita langsung lanjutkan apa bagaimana? Ya kita lanjutkan. Ya sudah kalau begitu ya Mas Arya. Nih Mas Arya kameranya. Oke Lur, ini saya jujur misi kali ini saya sedikit sedikit takut sebenarnya Mbak. Ya dalam arti takut itu bukan takut karena misinya, tapi karena yang kita jalani ini tidak seperti biasanya. Ya enggak? Apalagi kemarin kan kita selalu mendapatkan ujian-ujian pengetahuan. Nah itu. Kemarin kan ada Mas Probo. Ya. Nah ini kita harus mencari Mas Probo. Dalam mencari Mas Probo saja kita masih diberi ujian. Nah, Yang saya khawatirkan kita dikasih pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita ketahui Mas Arya. Nah itu. Nanti malah gagal semuanya. Nah itu yang saya takutkan loh Mbak. Tapi Bismillah lah. Insya Allah. Udah, ya, Mas Arya. Oke. Oke Lur, kita akan lanjutkan kembali. Mungkin ini saya matikan terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim. Mas Arya, kita ini sudah berjalan cukup jauh. Sudah sejauh ini loh kita
melangkah, namun kita belum menemukan juga Mas Probo. Apa kamu yakin bahwa Mas Probo masih ada di sekitar sini? Saya juga kurang paham sih, Mbak. Masalahnya saya itu tidak merasakan tanda-tanda bahwa dia telah meninggalkan dimensi ini, Mbak. Nah, terus saya yakin lah Mas Probo itu masih ada di suatu tempat, hanya saja mungkin apa namanya Sembunyikan gitu. ya ada yang menyembunyikan dari kita itu. Apa jangan-jangan Mas Probo hanya tersesat atau bagaimana begitu? Atau mungkin ada kekuatan yang menahan Mas Probo. Tapi jika Mas Probo tersesat, seharusnya kita masih bisa merasakan keberadaannya. Tapi sekarang rasanya itu seperti ada apa namanya itu, tabir yang menutupi keberadaannya, Mas Arya. Berarti kan kalau memang ada tabir, berarti kita harus memikirkan bagaimana cara kita untuk menyingkap tabir itu. Mas Arya, jangan bawa kunci korun apa tidak? Mungkin dengan kunci korun itu bisa membantu. Aduh, aku tidak yakin apakah kita bisa menggunakan tanpa Mas Probo, karena kemarin menggunakan kunci korun bersama Mas Probo. Tapi kan paling tidak mungkin bisa membantu, karena kan kemarin kita dengar kunci itu menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami. Saya belum pernah menggunakannya sih. Aduh. Terus bagaimana ini? Apa kita mencari cara lain? Siapa tahu ada cara yang bisa membantu kita membuka tabir ini. Ya, karena kan nggak ada Mas Probo. Apa jangan Mbak ada sesuatu apa yang ada di hati ya? Saya itu sumpah nggak bisa. Sebentar Mas Arya, saya pernah mendengar ada satu makhluk yang mungkin bisa membantu kita, Mas Arya. Makhluk tersebut tinggal di perbatasan lembah. Dia itu sangat dikenal memiliki mata batin yang bisa menembus dimensi lain yang tersembunyi. Ya kita cari aja lah, cari informasi. Ayo, bagaimana? Ini Mas Arya, kameranya pegang. Pegang yuk. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak Mas Arya? Suara lagi. Coba dengarkan baik-baik Mas Arya. Siapa engkau? Saya jadi merinding itu. Jangan takut Mas Arya. Ini hanya ilusi yang diciptakan oleh kekuatan goib untuk menghalangi kita. Jika ini hanya ilusi, berarti ada yang mengendalikan kabut ini ya Mbak. Bentar Mas Arya, saya coba berdoa. Mudah-mudahan bisa menemukan celah di balik ilusi yang menyelimuti ini.
Astagfirullah. Coba kita melangkah sedikit demi sedikit Mas Arya. Kenapa sih suara-suara ini muncul lagi loh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Mas Arya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalian tidak boleh melangkah lebih jauh. Tempat ini bukan untuk manusia seperti kalian. Mohon maaf, Tuan. Assalamualaikum. Kami hanya ingin menemukan saudara kami yang hilang. Jika Tuan tahu sesuatu, katakanlah, Tuan. Mohon maaf makhluk. Bisakah kita duduk agar kita bisa lebih gampang untuk berkomunikasi? Alhamdulillah. Sebentar makhluk. Saudaramu sudah berada di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Jika ingin menemukannya, kalian harus membuktikan bahwa kalian layak. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Mohon maaf makhluk. Kami ini sudah melalui banyak ujian. Jika memang ini ujian lain, maka kami insya Allah akan menjalaninya. Astagfirullahaladzim. Jika kalian benar-benar ingin menemukan saudaramu, kalian harus menjawab satu pertanyaan. Jawablah dengan benar. Dan diriku akan mengizinkan kalian melanjutkan perjalanan. Jika salah, maka kalian akan tersesat di tempat ini selamanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik. Katakan apa yang akan jenengan tanyakan kepada kami. Apakah kau tahu mengapa seseorang bisa hilang? Bukan karena langkahnya sendiri, tetapi karena takdir yang menutupi jalannya. Astagfirullah.